Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan gharib di dalam Al-Quran. Untuk apa sih kita mempelajari tentang hukum bacaan gharib? Tujuan mempelajari hukum bacaan gharib yaitu agar kita mengetahui apa itu hukum bacaan gharib dan dapat mempraktekannya di dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Yuk langsung saja kita simak video penjelasannya. Pengertian gharib. Secara bahasa, gharib berasal dari bahasa Arab gharaba yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Secara istilah, menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan, baik dari segi huruf, lafal, arti, maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Macam-macam bacaan gharib. Bacaan gharib ada 5 macam, yaitu imalah, ismam, tasil, naql, dan qasr. Pengertian imalah. Secara bahasa, imalah berasal dari bahasa Arab amala yamilu imalatan, yang artinya memiringkan atau membengkokkan. Secara istilah, imalah adalah memiringkan fathah kepada kasroh atau memiringkan alif kepada ya. Bacaan imalah banyak dijumpai pada qiraah Imam Hamzah dan Al-Kisai, di antaranya pada lafal-lafal yang diakhiri oleh alif layyinah atau alif bengkok. Bentuk alif layyinah seperti ini ya, seperti huruf ya tetapi tanpa titik. Berikut adalah contoh bacaan imalah riwayat Imam Hamzah pada surat Ad-Duha. Disimak dan diperhatikan ya bagaimana cara membaca bacaan imalah yang benar dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
Nah, anak-anak, itulah cara membaca bacaan imalah riwayat Imam Hamzah pada surat Ad-Duha. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menemukan perbedaannya? Ya, perbedaannya terletak pada bunyi lafal di setiap akhiran ayat surat Ad-Duha. Berbeda bukan dengan cara baca kita sehari-hari? Nah, pertanyaannya, kenapa bisa berbeda? Perbedaannya terjadi karena adanya perbedaan qiraah yang dibawa oleh para imam qurra. Nah, apa sih qiraah itu? Qiraah adalah cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bangsa Indonesia yang memiliki beragam bahasa dan logat yang berbeda-beda di setiap daerah, seperti itu pula lah suku Arab dahulu, sehingga muncullah perbedaan qiraah di setiap daerah. Pada riwayat Imam Hafiz, hanya ada satu lafal yang harus dibaca imalah, yaitu pada lafal majroha dalam surat Hud ayat 41. Nah, riwayat inilah yang biasa dipakai di Indonesia. Perhatikan cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jadi khusus pada ayat ini, kata majroha dibaca menjadi majreha. Nah, anak-anak, demikian penjelasan mengenai hukum bacaan gharib dan salah satu cabangnya, yaitu imalah. Ibu harap kalian semua sudah paham ya. Jika ada yang belum paham, jangan malu untuk bertanya kepada ibu guru atau kepada teman kalian. Pada pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas mengenai cabang dari bacaan gharib yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.